Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisa Apisa, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Islam Insida Jakarta, program studi PGMI. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas praktikum IPAS di SD dengan dosen pengampu Ibu Lia Yulia MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan modul 1, praktikum 1, ciri-ciri makhluk hidup. Langkah kerja pada praktikum kali ini, yang pertama, siapkan alat tulis dan tabel pengamatan. Yang kedua, pergilah ke lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Yang ketiga, temukan lebih kurang 10 makhluk hidup, misalnya 5 hewan dan 5 tumbuhan. Keempat, catatlah ke-10 jenis makhluk hidup tersebut dalam lembar pengamatan. Yang kelima, amati ciri-cirinya. Yang keenam, bubuhkan tanda centang pada lembar pengamatan. Selanjutnya, mari kita amati lingkungan sekitar kita. Nah, di lingkungan sekitar kita ada makhluk hidup dan benda mati. Makhluk hidup berbeda dengan benda mati karena makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh benda mati. Mari kita amati dan pelajari ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada kupu-kupu, lidah buaya, pohon sawo, ayam, kelinci, cicak, kucing, kambing, pohon cabai, pohon coklat, dan putri malu. Itulah hewan-hewan dan tumbuhan yang ditemukan pada lingkungan sekitar kita. Kemudian, dibuat tabel pengamatan seperti gambar yang tercantum. Dari tabel pengamatan, dapat dilihat bahwa makhluk hidup mempunyai ciri-ciri, dan ciri-cirinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bergerak dan bereaksi terhadap perangsang. Adalah semua makhluk hidup perlu melakukan aktivitas untuk bertahan hidup. Yang kedua, bernafas. Bernafas merupakan proses menghirup udara dari lingkungan yang kemudian dipilah. Manusia dan hewan memerlukan oksigen yang terdapat dalam udara untuk bernafas. Tumbuhan saat bernafas memerlukan karbon dioksida. Yang ketiga, perlu makanan atau nutrisi untuk bertahan hidup. Semua makhluk hidup perlu untuk makan dan minum. Makanan dan minuman itu adalah sumber energi bagi makhluk hidup. Manusia memperoleh sumber makanan dari tumbuhan dan hewan. Hewan memperoleh makanan dari tumbuhan dan hewan lainnya. Sumber makanan tumbuhan berada di dalam tanah berupa zat-zat mineral. Yang keempat, tumbuh dan berkembang biak. Setiap makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan bisa dilihat dari bertambahnya ukuran tinggi dan berat. Makhluk hidup juga berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya dan menghasilkan keturunan. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Pada hewan, ada yang berkembang biak dengan bertelur, melahirkan, dan bertelur beranak. Tumbuhan juga dapat berkembang biak dengan biji, tunas, akar, batang, dan daun. Makhluk hidup harus memenuhi kebutuhannya untuk kelangsungan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan makhluk hidup diantaranya membutuhkan makanan, membutuhkan air, membutuhkan udara, membutuhkan tempat tinggal, dan membutuhkan cahaya matahari. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hewan dan tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Makhluk hidup adalah benda hidup yang selain memiliki ciri atau sifat sebagai benda, juga memiliki sifat atau ciri yang membedakan dari benda tak hidup. Dengan demikian, penelitian ini telah mencapai tujuan dan memberikan kontribusi pada pengetahuan dan pemahaman tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.